Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi Nah, wal ana da'ni akus dan yaqusu alaika rawatan ukhra min rawa'il yaqdhah min ulaika alladzina qarraru ala yaqu fi matabbin alla yaqa'u fi matabbi faramilil aqli wahtaru ayyunadhifu anfusahum minat turab wa ayyuaqidhu qudratahum wa yuhaqqiqu ahdafahum. Wal'an sekarang dani aku soalaik coba saya ceritakan sebuah cerita alaika pada anda rawatan ukhra akan cerita kebesaran yang lain, another big story atau cerita yang keren lainnya, rawatan ukhra min rawa'il yaqdhah, dari kebesaran yang penuh perhatian, min rawa'il yaqdhah, dari kebesaran yang mempunyai perhatian. Jadi cerita besar tapi orang nggak ada perhatian, ya ada. Nah, ini ada cerita besar yang jadi perhatian. Min rawa'il yaqdhati, dari cerita besar yang ada perhatiannya. Min ulaika alladzina qarraru, dari mereka-mereka orang-orang yang memutuskan, dari mereka-mereka orang yang memutuskan alla yaqa'u, untuk tidak terjatuh fi matabi faramilil aqli, dalam gundukan
rem akal. Jadi kalau ada orang kalau naik sepeda ada gundukan pasti direm. Direm kalau kaget itu bisa jatuh di gundukan itu. Nah, begitu pula orang berpikir. Orang berpikir itu juga bisa gitu. Jadi bisa jatuh dari remnya akal karena gundukan itu. Wahtaru dan mereka memilih ayunadzifu untuk membersihkan anfusahum pada diri mereka, membersihkan minat turobi dari debu-debu. Artinya apa? Mereka bisa eksis dalam menghadapi problem apa saja, karena hidup adalah problem. Karena hidup adalah problem, orang sukses itu orang yang bisa mengendalikan problem itu. Wahtaru ayunadzifu anfusahum minad durab. Berarti orang-orang hebat itu yang bisa membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran problem. Ada problem setiap hari pasti datang. Mau makan aja problem. Mau makan di depan mata problem. Harus ngambil piring problem. Harus ngambil nasinya problem. Harus ngambil sayurnya problem. Harus dimakan problem, selilitan problem terus. Kalau itu dianggap problem itu. Wa ayyuqidu, dan hendaknya mereka membangkitkan kudratahum pada kemampuannya mereka. Wa yuhaqqiqu, dan mereka menyatakan ahdafahum pada tujuannya mereka. Bagaimana mereka membangkitkan semangatnya, membangkitkan kemampuannya, membangkitkan segala-galanya, harus bangkit terus, nggak pernah padam. Dan bagaimana mereka apply their purpose, apply their target, apply, nah, itu setiap detiknya bagaimana mengaplikasikan, melaksanakannya. Kepengin makan, melaksanakannya gimana? Kepengin minum, melaksanakannya gimana? Pengen tidur, melaksanakannya gimana? Pengen ngaji, melaksanakannya gimana? Kepengen hebat di bidang bahasa, melaksanakannya gimana? Itu apply. Wa yuhaqqiqu ahdafahum. Nah, orang-orang yang akan diceritakan di sini ini orang-orang hebat. Contohnya kisah Dr. Zaki Usman. Ceritanya Dr. Zaki Usman. Ada orang namanya Dr. Zaki Usman. Fi Februari 1953, pada bulan Februari tahun 1953 Masehi, fi Koryah Ruzaifat, markas Ramnat di desa Ruzaifat, pusat Arman, Muhafadzah Kina, provinsi Kina di Mesir.
Wulida dilahirkan siapa tiflun ghairu adi. Siapa tiflun ghairu adi. Wulida dilahirkan siapa tiflun anak ghairu adi yang tidak biasa. Anak itu dilahirkan pada tahun 53. Anak itu tidak terbiasa, tidak umum. Tiflun ghairu adi, anak yang tidak umum, tidak biasa. Karena ada siapa waliduhu, kedua orang tuanya itu insanan basiton, orang biasa, orang yang biasa-biasa saja. Mutadayyinan yang religius, yang taat beragama, religius. Waladaihi arba'atu asqa wa thalatu saqiqa. Dia punya 4 saudara kandung, saudara laki-laki kandung, wa thalatu saqiqat, dan 3 saudara perempuan kandung. Berarti ada 4 dan 3, 7, 8 orang berarti dengan dia. Wahil asbaha inda hadzal ghulam amani, ketika dia umur 2 tahun, ketika dia umur 2 tahun, wanis dan 6 bulan setengah, 2 tahun setengah, usiba menderita bihuma dengan panas. Umur 2 tahun setengah, namanya Zaki Usman, sakit panas syadidah yang sangat sakit, yang sangat panas, fil jismi, di badannya. Di badannya panas. Adat ila isobatihi, adat ila isobatihi, yang menyebabkan padanya, yang menyebabkan menderita padanya, bisalalil atfal, dengan penyakit polio myelitis atau disebut polio. Dengan panasnya dia sakit panas yang sangat, dia menjadikan bisalalil atfali, penyakit polio. Wafaqdal basori, dan hilangnya penglihatan. Polio, hilangnya penglihatan, berarti dia tidak bisa melihat, blind. Wa kana syughlul ahli as-saghil, kesibukannya keluarga. Jadi ketika terjadi kayak gitu, kesibukannya keluarga, huwa bermula syughlul ahli as-saghil, itu ilajuhu, mengobatinya. Karena anak umur 2 tahun setengah kena panas yang dahsyat, kemudian jadi polio, matanya nggak bisa ngelihat, maka kesibukan keluarganya adalah mengobatinya.
Fakanat hayatuhu murakkazatan ala ziyaratil attiba. Wakanat maka ada hayatuhu kehidupan keluarganya itu murakkazatan terfokus ala ziyaratil attiba untuk mendatangi dokter alladzina ajma'u ala annahu la ilaja lahu, yang dokter-dokter itu telah sepakat bahwa ala annahu sesungguhnya la ilaja lahu, tidak ada obat baginya. Bagi siapa? Bagi Dr. Zaki Utsman kecil, nggak ada obatnya menurut dokter-dokter kala itu. Wala yashfi min halatihi, dan tidak pernah sembuh min halati dari penyakitnya, dari keadaan penyakitnya. Buta, syalal, gak pernah sembuh. Ta'thirul ahli jiddan min kalamil attiba. Ta'thirul ahli jiddan, sangat mempengaruhi keluarga sekali, min kalamil attibai, dari statementnya para dokter. Jadi statementnya para dokter yang bilang anakmu ini tidak ada obatnya. Keluarganya itu terpukul dan mempunyai efek yang keras sekali min kalamil attibai, dari statementnya para dokter. Walakinnahum, tetapi mereka keluarganya Zaki Utsman tadi itu lam yufkidu al-amala, tidak pernah terputus al-amala, akan harapan. Enggak putus harapan. Keluarganya itu enggak pernah putus harapan. Padahal anaknya kondisinya udah diponis oleh dokter, wes ora ono obate ya anakmu. Tapi nggak pernah putus harapan orang tuanya. Ingkot samat, kemudian terbagi apal arou, pendapatnya keluarga terbagi, terpecah. Pendapatnya terpecah fila ilati, dalam keluarga. Wakana min bainil aro, dan ada dari antara beberapa pendapatnya keluarga, beberapa pendapatnya ayal kuwata fit tohuna al jadidah kaya takhallasu minhu. Udah buang saja fatohuna al jadidah, dalam kincir yang baru, dibuang aja anak itu, kayak takhallasu, agar bisa menyingkirkan minhu, darinya. Wes, orang gak ada gunanya, kok buang saja. Rafadul walidani dzalik,
Kemudian kedua orang tuanya, ayah dan ibunya menolaknya. Rafadha, menolak siapal walidani, kedua ibu bapaknya, zalika, akan hal itu. Wa fakkaru fi ilhaqihi bil kitab. Wa fakkaru, setelah dia menolak untuk membuangnya, wa fakaru, dan mereka berkata, berpikir untuk menyusulinya bil kitabi, dengan kitab-kitab. Artinya apa? Ini lebih baik mereka diajari untuk kitab-kitab. Wabadasana, setelah 1 tahun, min hadzal waqt, dari waktu ini, intaqalat, kemudian pindah siapal usratu, keluarganya, ilal Qahirah, ke Mesir, ditaghyiri dzurufi amalil abbi, karena perubahan tugas-tugas bapaknya. Bapaknya harus pindah ke Kairo karena tugas. Wasakanu, dan mereka tinggal fi mantiqah Mansyiyah Sodr, tinggal di desa Mansyiatus Sodr. Wa ahdaru, dan mereka memanggil ahadas syuyuh, salah satu ustadz, guru, syekh, minal aqaribi, dari kerabat, dita'limit tifl, untuk mengajari anak Al-Qur'an Al-Karim, mengajari Quran. Suatu hari dia pindah ke Mesir, keluarganya, karena pindah kerja, dan dia manggil guru ngaji Al-Quran. Yang diajari namanya Zaki Usman, yang tidak melihat, buta dan lumpuh. Sudah buta, lumpuh, berarti di rumah saja, tapi diajari Al-Quran. Wabil fi'li, dan tentunya atamal ghulamu hifdzul Quran Al-Karim. Hebatnya, wabil fi'li, dan hebatnya si Zaki Usman ini menghatamkan, atamal ghulam, menghatamkan anak itu, hifdzul Quran, akan menghafal Al-Quran Al-Karim. Tapi dia menghafal Al-Quran, hafal semua walaupun buta dan tidak bisa jalan, lumpuh. Wa arafa adzamatahu wa ma'aniyahu. Wa arafa, dan mengetahui, paham, memahami siapa Zaki Usman, kecil, yang blind, yang buta, dan yang tidak bisa jalan, lumpuh. Adzamatahu, akan keagungan Al-Quran, wa ma'aniyahu, dan arti-arti Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, ya nggak bisa ngelihat dunia kayak apa isinya. Wangqata'at sillatuhu bis-sa'idi, wangqata'at, dan terputus apa sillatuhu, hubungannya, connectingnya. Ya mau bisa ngelihat enggak, wong buta, ya terputus connectingnya, bisaidi, dengan urusan naik kelas, nggak sekolah, nggak apa, ya nggak bisa.
Walakinnahu dhalla ala alaqati ma aqaribihi. Tetapi dia dhalla ala alaqati, terus menerus dalam relasi atau hubungan ma aqaribihi dengan kerabat-kerabatnya. Dia hanya bisa hubungan dengan kerabatnya. Dhalla habisal baiti, selama-lamanya dia terkurung di rumah. Terkurung di rumah. Mau keluar juga ngapain, orang nggak ngelihat. Selain nggak ngelihat, nggak bisa jalan. Ya di rumah aja. Orang kelayaban terus kayak kamu karena matanya melihat. Jadi matanya ngelihat, jadi kelayaban terus, ingin sono, ingin sono, ingin sono, ingin lihat itu, lihat itu, lihat itu. Wong dikirimi 1 juta di Jakarta, bayar makan 300, beli pulsa 100, lainnya untuk kelayaban. Ya 2 hari telap, nggak sampai 2 hari itu, nggak percaya. Nah, karena dia nggak bisa ngelihat dan lumpuh, maka dia dhalla habisal baiti, dia menetap selama-lamanya terkurung di dalam rumah. Hatta balaghas sadisa asyr, sampai dia umur 16 tahun, min umrihi, dari umurnya, sampai dia umur 16 tahun. Duna iltihaq bi ayyi madrasah, tidak pernah daftar ke madrasah mana saja sampai umur 16 tahun. Belum pernah sekolah. Tapi dia hafal Al-Quran dengan makna-maknanya. Au ayyu muassasah taklimiyah, atau dia tidak pernah daftar ke lembaga-lembaga pendidikan. Wa khilal hadhil fatrah, selama periode ini, karena ada siapa? Zaki Utsman itu yuraji'u al-Qur'an, mereview Al-Quran. Selama periode di periode sampai umur 16 tahun, belum pernah sekolah. Pokoknya dia itu yuraji'ul Quran, mereview Al-Quran terus. Kembali lagi, baca lagi, kembali lagi, baca lagi. Wah, ngeletek sampai. Wayas butuh hafadhahu, dan membuktikan siapa Utsman, hafadhahu, akan hafalannya dia. Membuktikan dia hafal Al-Qur'annya. Karena ada para radio-radio itu sodiqohu, menjadi temannya. Jadi radio itu jadi temannya dia. Zaman tahun segitu radio udah top. Nyetel radio udah jadi temannya itu. Teman ad-daim yang abadi, yang selama-lamanya temannya radio. Wa anisahu tuwala hadhil fatrah allati kana fiha habisan fi manzili walidihi, di rumah orang tuanya. Fata'allama minhu at-thaqafah. Fata'allama, maka kemudian belajar siapa Zaki Utsman, minhu, dari radio, belajar at-thaqafah, akan ilmu-ilmu thaqafah, budaya, kultur.
wasiasa dan belajar tentang ilmu politik di radio, wal iktisad dan belajar ilmu ekonomi, wa tarbiyah dan belajar ilmu pendidikan dari radio. Nah, kamu kan matanya jelas, telinganya jelas, hidungnya jelas, mulutnya jelas, tangannya jelas, kakinya nggak lumpuh, sempurna semua. Udah sempurna, udah segede umur hampir 20 tahun, udah 20 tahun, nggak belum hafal Al-Quran. Al-Quran aja jarang dibaca oleh kamu, ngelamun terus. Matanya ingin ngeliat sono, lihat apa gunanya, cuma ngelihat juga nggak jelas, ya kan? Zaki Usman, orang lumpuh, orang buta, hafal Al-Quran, belajar tentang sakofah, siasah, iktisad, tarbiyah melalui radio. Wa amma an ihlamihi, adapun dari mimpinya, cita-citanya, fahal kana inda wahlam, mimpinya kalau ditanya apa dia punya mimpi, wong matanya buta, kemudian kakinya lumpuh, apa punya mimpi? Nah, tapi ternyata dia hafal Al-Quran. Itu orang seperti Usman itu syahsun kasihun wadorirun, orang yang lumpuh, wadorirun dan buta. Famadza tatawaqqa an takuna ahlam, orang seperti Usman, Zaki Usman itu saksun kasihun wadorirun, orang yang lumpuh dan blind, buta, dorir. Apa masih ada punya harapan orang kayak gini? Nah, kira-kira kalau terjadi kamu itu kayak apa? Famadza tatawaqqa, apa yang ia harapkan, antakuna ahlamu, untuk menjadi mimpinya. Apa kira-kira dia punya mimpi, punya keinginan, orang kayak gitu. Laqad kana yasma'u fi radio musalsal al-ayyam, dulu dia selalu mendengarkan, laqad kana yasma'u, dulu dia selalu mendengarkan fi radio, di radio, fi radio musalsal al-ayyam, yang berseri judulnya al-ayyam, hari ini. Jadi di radio ada program judul namanya Al-Ayyam. Dia dengerin aja, seperti saya dulu tahun 76 saya udah dengerin radio, belajar bahasa Inggris di radio BBC. Radionya saja saya masih hafal wajahnya radio. Mereknya Cawang. Dulu saya belajar bahasa Inggris melalui radio. Bukunya saya nyurati BBC, dikirim. Jadi saya baca dengan dengerin radio. Saya bisa bahasa Inggris, saya pidato di luar negeri. Anda hebat hari ini, hidup di zaman komputer,
hidup di zaman laptop, hidup di zaman Google, tanya apa saja ada, hidup di zaman listrik, di kota lagi, nggak bisa. Rugi hidupmu itu. Saya umur 76 SD, masih SD. 76 tamat SD itu, dari sebelum 76. Saya sudah belajar itu. Wa kana yatamanna ayyakuna mithla Dr. Toha Hussein. Nah, wa kana dan ada siapa Zaki Usman itu yatamanna mengharapkan siapa Zaki Usman ayyakuna hendaknya mithla Dr. Toha Hussein, seperti ingin jadi seperti Toha Hussein. Jadi ternyata seorang Usman yang dorir, kasih, itu mempunyai cita-cita ingin seperti Dr. Toha Hussein. Siapa Dr. Toha Hussein itu? Wa qara'a Dr. Toha Hussein Qissatal Jadur. Jadi di dalam radio Toha Hussein itu membaca qara'a Qissatal Jadur, Qissatal Juduri, akan ceritanya the root of story, cerita akar di dalam radio. Waktu bi kalimah, aku maksudnya dengan statement kalimat kata-kata qara'a ai sakson akhar yaqra'u lahu wa huwa yumsitu bi kulli ma indahu min hawasi. Yang disebut Qissatul Judur itu maksudnya ai sakson anna sakson, karena sesungguhnya seseorang akhor yang lain itu yaqra'u membacanya lahu untuk dia, wa huwa yumsitu, dan dia adalah mendengarkan, ninglingake bikulli ma indahu, dengan segenap min hawasin, dengan segenap pancandrianya. Jadi Zaki Usman itu mendengarkan cerita di radio dengan segenap pancandrianya itu. Sungguh-sungguh mendengarkannya, dia kuali. Nulis nggak bisa, orang nggak ngeliat. Kamu nulis bisa, ini bisa, jalan bisa. Kok masih ngaku kurang terus? Itu modal yang paling hebat, Anda sudah punya semua. Modalnya Zaki Usman itu dikurangi oleh Allah, yaitu berupa penglihatan dan jalan dikurangi, maka dia di rumah aja. Tapi dia tidak pernah berhenti belajar. Melalui radio dia hafalin sampai hafal cerita-cerita di radio dan hafal Al-Quran. Ini juz amma aja nggak hafal semua kan? Iya. Siapa yang sudah hafal juz amma? Mumpung sekarang lagi corona, itu mestinya waktunya sekarang bisa untuk menghafal dengan baik. Wa kana min ihlamihi, dan dulu dari sebagian mimpinya dia ayakuna, untuk jadi khotiban, seorang pembicara, jadi pengkhotbah, penceramah, wa imaman, dan jadi imam, wa wa'idon, dan jadi pengkhotbah, min radio, dari radio. Wa minar radio ta'allama lugha. Nah ini dia. Wa minar radio, dan dari radio ta'allama belajar siapa Zaki Usman al-lughata, akan bahasa. Coba.
Belajar bahasa Inggris hanya dari radio, bisa ngomong, bisa. Anda nggak ada beban apa saja, duit dikirimi orang tua, baju dikasih, makan dikasih, Quran nggak hafal, bahasa nggak tahu, terus ngapain? Sehari itu sehari-harinya kamu ngapain itu? Sehari-harinya. Ngakunya pulang kampung, saya kuliah di Jakarta. Hebat itu sama tetangga itu. Top itu kuliah di Jakarta, petantang, petenteng. Tapi ditanya mana hasilnya apa? Hasilnya di Jakarta apa? Walaya jelisulan boten jelas. Nah ini Zaki Usman wa minar radio ta'alama, belajar siapa Zaki Usman al-lughat al-injliziyah, akan bahasa Inggris. Zaki Usman belajar bahasa Inggris dari radio. Coba. Wa atqonaha, dan menguasainya, menguasai bahasa Inggris melalui radio. Wa kana, dan ada siapa Zaki Usman itu yasmau, mendengarkan al-barnamaj al-Aurubi, al-Auruba. Dia mendengarkan tentang program-program dari Eropa, didengerin doang di radio. Jadi dia membayangkan Eropa itu apa, kayak apa, negara kayak apa. Lah orang nggak bisa ngelihat, dia bisa membayangkan apa? Tidak bisa ngelihat dari kecil, apa bisa membayangkan? Kalau yang bisa membayangkan kan karena yang melihat. Dan dia belajar terus bahasa Inggris, dia belajar. Mendengarkan tentang program-program Eropa. Wakana, dan ada minihlami, dari mimpinya Zaki Usman, apa yakuna marmukon wada makana bainan nas. Zaki Usman punya cita-cita, punya mimpi, minahlami, dari mimpinya, ayakun, adaknya jadi orang, jadi itu marmukon, orang yang terkenal, wadha makana bainan nas, dan mempunyai kedudukan di mata manusia. Itu cita-citanya kayak gitu tuh. Orang buta dan orang lumpuh, nggak pernah belajar Al-Quran saja dia ngapalin. Wa minat tarif, yang lucunya, wa minat tarifi, dan lucunya, anau, sesungguhnya dia lama kana indahu khamsa sanawat kana yaqifu fi fina'il manzili wa yaqra'ul Qur'anal Karim bi sautin 'ali. Waduh, dia ini ketika dia umur 5 tahun, 16 tahun tidak pernah sekolah. Ketika umur 5 tahun, ya karena ada siapa Zaki, lucunya ini, Vivina ilmangziri, di halaman rumah, karena yakifu, di situ dia berdiri, ya Vivina ilmangzili, di halaman rumah, wa yaqra'ul Qur'ana, dan membaca Al-Qur'an Al-Karim, bisautin alin, dengan suara yang lantang. Dia di depan rumah membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Wakana, dan ada siapa dia itu, yakhtubu, berkhutbah,
pidato wa ka'annau, dan seolah-olah dia itu yaktubu lagi pidato finnasi di depan manusia. Dia pidato di halaman rumah, pidato sendiri seolah-olah di depannya itu banyak kurang. Wa kana yaqumu bihadza kulla yaumin, dan wakana, dan ada siapa Zaki Utsman itu yakumu melakukan ini biada dengan ini kula yaumin, setiap hari melakukan itu, baca Quran di depan rumah keras, di halaman dengan keras, dan pidato hadirin hadirat. Ya ada orang lewat senyum gitu, dia kan nggak senyum nggak apa, seolah-olah serius, orang nggak ngelihat, ada orang lewat juga. Pidato dia. Kulla yaum, setiap hari. Kana yatasarrafu kama law kana fa'lan khatiban wa imaman wa wa'idhan linnas. Kana yatasarrafu, dan dia berakting kama law kana fa'lan, seperti seolah-olah sungguh-sungguhan itu, khotiban menjadi pembicara pidato, wa imaman, dan jadi imam, wa wa'idhan, dan jadi pendakwah linnas di depan rumahnya setiap hari pidato sendiri. Wa kana nas yajtami'una haulahu. Nah ini. Wa kana, dan ada siapa nas, orang-orang itu yajtami'una, mereka kumpul haulahu, di sekelilingnya. Nah karena dia bengok-bengok terus pidato baca Quran, bengok-bengok, lama-lama ada orang ikut dengerin keliling di situ. Ba'duhum mu'ajjabun bisautih wa quwwatu saksiyatih wal ba'dul akhar kana ya'taqidu annahu qad faqada aqlah walakin sa'adatu kanat fi qiraatil Qur'anil Karim wa tuwaji wa tawjihan nas ilal iman, wa tawjih an-nas ilal iman billah. Nah ini. Ba'duhum, sebagian orang-orang yang datang tadi dengerin dia pidato setiap pagi, setiap hari pidato dan baca Quran dengan suara keras di depan rumah. Sebagian mu'ajjabun bisautih, kagum pada suaranya, wa quwwatus saksiyati, dan kekuatan pribadinya. Itu sebagian orang mengaguminya begitu. Wal ba'dul akhar, sebagian yang lain, kana ya'taqidu, dia percaya, sebagian yang lain percaya anau, sesungguhnya Zaki Utsman itu qad faqada aqlah, dia sudah kehilangan akalnya. Sebagian orang bilang, wah ini orang udah gak beres nih, hilang akalnya udah. Walakin sa'adatuhu kanat fil qiraatil Qur'an, tetapi sa'adatuhu, keberuntungannya dia itu kanat ada, apa keberuntungannya itu, fi qiraatil Qur'anil Karim, dalam membaca Al-Quran. Keberuntungannya dia orang memuji di situ. Memuji-muji Zaki Utsman itu karena keberuntungannya ada di situ.
Wa tuwajjihun nas, dan mengarahkan manusia ilal iman, kepada iman billah, pada Allah. Itu keberuntungannya dia. Dia mengarahkan keimanan pada manusia untuk iman kepada Allah, walaupun dia nggak ngelihat siapa ada di depannya. Bada'a rihlatahu ad-dirasiyah hina balagha sadisa min umri. Bada'a mulai rihlatahu ad-dirasiyah, pada pembelajarannya dia, memulai start perjalanan belajarnya dia, pada mulai rihlatau, pada perjalanannya dia, perjalanan adirosiyah, perjalanan pendidikannya dia, hin balagha as-sadis asyrata min umri, mulai perjalanan pendidikannya dia ketika umur 16 tahun. Hin balagha, ketika sampai as-sadis min umri, 16 tahun. Wa bada'a mubasyaratan minas soffil awal al-iqdadi, dan dia mulai langsung dari kelas pertama i'dadi, persiapan, kelas persiapan, kelas 1 persiapan, kelas 1 persiapan fi ma'hadi Utsman Mahir, di pesantren Utsman Mahir namanya. Dia belajar di situ, diantar, duduk, dengerin guru. Wastasna minal ibtidaiyah, dan mengecualikan dari ibtidaiyah. Li'anau kana yahfizul Qur'an al-Karim. Dia tidak masuk ke madrasah ibtidaiyah, SD nggak masuk, langsung SMP, persiapan I'dadi namanya. Kenapa kok dia dibolehkan nggak SD? Karena dia sudah hafal Al-Quran. Bonusnya itu. Karena yahfazul Qur'an al-Karim. Wa kala ada, sebagaimana biasanya, i'taradul ba'du waqtarahu anil ailah ayyal haqwa bi markazi ta'hil al manhi lil makfufin liyata'allama sana'at as-sajjad wa takunu hadhihi nihayati. Wa amar ra'yul akhar fakana ayadhilla fil manzili kama huwa, wa kana al ba'dul akhar yatamanna lahul maut li annahu laisa hunaka faidah minhu, fal mautu afdal li insanin kafifin wa kasihin. Pendapat orang ketika dia sekolah kondisinya kayak gitu macem-macem. Jadi gunjingan, dijadi omongan banyak orang. Wakal adah, dan sebagaimana biasa, seperti biasa, i'taradha al-ba'du, memalingkan. Siapa al-ba'du? Sebagian orang. Sebagian orang. Waqtarohu, dan mereka menyarankan alal ailah, pada keluarganya, ayalah haqwah bimarkazi ta'hilil manhi, yang berkualifikasi profesional untuk ngurusi orang yang cacat kayak gitu. Taruh di tempat cacat saja, kayak gitu maksudnya. Lil makfufin, bagi orang yang cacat. Tempat-tempat yang profesional lil makfufin,
untuk orang-orang yang cacat. Liyata'alama, agar dia bisa belajar sana'atas sajjad, untuk membuat karpet. Orang banyak menyarankan, Bu, Pak, jangan disekolahkan di sini. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa apa gitu, nggak bisa, ditaruh aja di tempat khusus untuk latihan bikin karpet, kayak gitu kata orang-orang itu. Watakunu hadhihi nihayati, watakunu, dan ada apa, hadhihi nihayatihi, akhirnya dia. Wa amar al-akhar, adapun pendapat yang lain, fakana ayadzilla fil manzili kama huwa. Ada orang punya pendapat, ya sudah, dia di rumah saja seperti adanya dia. Fakana, maka ada yadzilla, untuk hendaknya terus fil manzili, di rumah, kama huwa, seperti sedia kala. Tapi ada orang lain lagi berpendapat, wa kanal ba'dul akhar, dan ada siapa orang yang lain, sebagian orang lain itu yatamana, mengharapkan, lau, bagi dia, al maut, akan mati. Udah mati aja, nggak ada gunanya kayak gitu, kata sebagian orang. Li'annahu laisa hunaka faidah minhu, karena sesungguhnya dia tidak ada manfaatnya. Fal maut afdal, mati itu lebih baik, li insan, bagi manusia, kafifin wa kasihin, yang cacat dan kafif, blind, wa kasih, dan tidak bisa jalan, lumpuh. Walakinnahu somima ala dirasah wa sa'adahu waliduhu. Walakinnahu, ketika banyak orang yang mendengar, yang memberikan nasihat-nasihat kayak gitu, suruh di sini, suruh di situ, suruh begini, kayak gitu. Walakinnau, tetapi dia Zaki Usman itu somima, bertekad, ala dirasah, untuk tetap belajar, memutuskan untuk tetap belajar. Wasa'adahu waliduhu, dan membantunya siapa, walidu, kedua orang tuanya. Akhirnya tetap saja si Zaki Usman belajar terus, dan orang tuanya membantunya. Nah, itu kehebatan Zaki Usman yang tidak bisa ngelihat, belajarnya hanya dengan radio. Sekarang sudah belajar di i'dadi, tidak SD-nya diloncati, karena dia sudah hafal Quran, belum bisa bahasa Inggris. Dan nanti orang ini jadi doktor, terus kerja di, hebat itu. Orang buta, lumpuh, mempunyai kehebatan. Lalu Anda yang tidak buta, tidak lumpuh, punya duit, kehebatannya kayak apa? Mana kehebatannya? Anda lahir di zaman sudah ada listrik, tapi masih kalah dengan orang lahir yang buta di zaman belum ada listrik. Dulu belum ada listrik tahun segitu. Coba itu pikirkan, camkan. Kehebatan Anda pada Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.